sebenarnya ini ada cara cepatnya ya. Ada cara cepat, ada cara panjang. Mau yang mana nih? Cepat atau panjang? Hmm? Cara panjang pendek gitu aja. Cara panjang atau pendek? Eh, Pendek. pendek boleh. Kalau pendek gini nih. Tapi kayaknya mending cara panjang deh, karena ini ada keterangan harus menggunakan apa? Hukum 1 Newton ya. Om, Nggak jadi. ya. Ya, cara Oh, panjang ini. Kalau kita lihat di sini, T1 ini, nah ini kita buat sumbu Y, sumbu X dulu deh. Ini nih. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X gitu ya. ya. Sumbu Y, ini sumbu X. Kalau kita lihat T1 ini belum searah sumbu Y dan sumbu X. Makanya ini bisa diputar ya. Nah ini T1 arahnya ke atas karena mengangkat beban ya. T2 arahnya ke kiri ya. Supaya bebannya Iya. nggak jatuh. Nah T1 ke atas. Di sini W ya. W-nya ke bawah ya. W-nya ke bawah. Nah maka kita bisa menghitung T1 terlebih dahulu. Ini gampang nih. Pakai rumus apa? Sigma Fy sama dengan, kan bendanya diam ya, tidak bergerak. Tahu dari Iya. mana tidak bergerak? Karena hukum Newton satu, ingat hukum Newton satu. Pasti bendanya diam ya. Jadi hukum Newton satu itu membicarakan benda yang diam. Maka sigma F-nya gimana? Nol ya. Nah, Ya. ini untuk ini nih, yang ini. T1-nya ke atas berarti T1 positif. Min W, min W ya. W-nya negatif sama dengan nol. Maka T1 sama dengan min W pindah jadi apa? W ya. W itu rumusnya massa kali gravitasi. Massanya adalah 20, kecepatan gravitasi 10. 20 kali 10 jadi berapa? 200. Sampai sini ada pertanyaan? Benar. Nah, tinggal ngitung T2 sama T3 ya. Nah, untuk T2 ini sudah searah sumbu X. Maka boleh kita katakan T2 sama dengan T2X. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak Ada ya? ada. Sekarang kita lihat T3. T3 diproyeksikan secara sumbu X, ini nanti jadi TX. T3X ya. T3 diproyeksikan secara sumbu Y, nanti akan jadi T3Y. Gitu. Ya. Di sini ada dua sumbu ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita pakai untuk menentukan apa namanya besar T3-nya, kayaknya lebih enak T3Y apa namanya vertikal dulu ya. Ada sigma Fy sama dengan nol ya, gerak ke atas ke Ya. bawah. Di sini ada T3Y, T3Y. T3Y arahnya ke atas ya. Berarti Ya. T3Y-nya positif. Benar nggak? Nah, sebenarnya kalau kita apa namanya abaikan W-nya, ya kalau kita abaikan W-nya, ini pasti T1-nya ini bergeraknya ke bawah harusnya. Gini harusnya. Kebayang nggak tuh? Jadi kalau ada W ke bawah nanti si talinya eh, jadi merenggang, benar nggak? Merenggangnya ke Ya. bawah atau kalau merenggang? Ke bawah kan? Benar nggak? Ya, berarti T1-nya itu harusnya negatif. Min T1. Sama dengan apa ini? Hmm? Nol. Iya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Enggak ada. Eh, T3Y sudutnya kan di sini 53. Nah, kalau kita lihat, ini ternyata ada pasangan sudut dalam berseberangan ya kalau di matematika. Cirinya membentuk huruf Z. Kalau di sini 53, di sini juga pasti 53. Ya. Ternyata T3Y itu adalah menggunakan rumus sin. Kenapa? Karena antara T3Y dengan T3 tidak ada sudut di sininya. Benar nggak? Berarti pakai sin. Maka kita tulis di sini T3 sin. Sin apa? Sin 53 ya. Dikurang T1, T1-nya 200 sama dengan 0.
Maka T3 sin 53 sama dengan cos 37 yaitu 4 per min 200 jadi sama dengan 200. Gitu ya. Maka T3 sama dengan 200. 4 per 5 pindah tapi dibalik ya. Kali 4 per 5 jadi 5 per 4. Nah, gitu. 4 bagi 4 1, 200 bagi 4 50. 50 kali 5 berapa? 250. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada? Iya, enggak. Udah bisa? Udah paham? Udah. Di foto dulu karena mau menghitung satu lagi ya. T berapa nih? T2. Menghitung T2. Udah aku foto, Kak. Sekarang menghitung T2. T2 itu kan secara sumbu X ya. Berarti pakai rumus sigma Hmm. F. Sigma F lagi. Sigma Fx. Nah ini sama dengan 0 ya. Karena benda tidak bergerak ke kiri kanan ya. Jadi kalau T2X itu ke kiri, berarti T2X-nya negatif ya. Negatif T2X. Kemudian T3X ke kanan, berarti T3X-nya positif. Nah, jadi ini positif T3X. Ini sama dengan apa nih? 0. Nah, T3X dengan T3 ini ada sudutnya yaitu 53 derajat. Berarti menghitung T3 pakai rumus, hitung T3X pakai rumus T cos ya. Berarti pakai rumus T3 cos di sini. Cos 5 T min T2X. T2X sama dengan T2 ya diganti aja jadi T2 di sini. Sama dengan 0 ya. T3 tadi berapa ya T3-nya? Oh, tadi 250 atau 200? 200. 200. Oh, T3X-nya 200. Iya, T3 gitu. 250. Oh, T3-nya 250. Iya. Ya udah 250 gitu ya. Cos 53 sama dengan sin 37. Tahan, penasaran, tahan, ya. Tahan. Coba tahu beda. Tahan ya sebelum dihapus. Udah dihapus, udah bisa. Ya udahlah. Jadi T3-nya udah benar ya, 250 ya. Iya. T3 sin T2 sama dengan 0. T3X-nya pakai cos ya. T3 cosinus 53 dikurang T2 adalah 0. T3-nya 250. Cos 53 itu sama dengan sin 37 yaitu 3 per 5. Min T2. T2-nya yang dicari ya. Sama dengan 0. Coret deh. 5 bagi 5 1. 250 bagi 5 berapa? 50 ya. 50 kali 3 jadi 150. Ya. 150 min T2 sama dengan 0. T2-nya pindahin. Maka 150 sama dengan min T2 pindah jadi apa? T2. Udah, jadi T2-nya dapat. T2-nya adalah 110 Newton. Itu semuanya udah kan? T1, T2, T3 dapat ya. Iya. Ada pertanyaan? Gak ada. Iya, berarti gimana nih? Ada perubahan ya? Perubahan ada nggak nih? Tadinya kan nggak bisa sama Ada. sekali. Sekarang bisa? Ya lah. Bisa? Bisa. Bisa ya. Nah, itu. Sip kalau gitu. Jadi ini soal ulangan gitu. Berarti harusnya ini ada remedial nggak kalau misalkan ini ada Ada. apa namanya? Kalau misalkan ini nilainya kurang bagus itu ada remedial nggak? Iya, ada PP. Kalau PP-nya nggak bagus, remedial kan. Oh, iya. Nah, berarti nanti remedialnya biasanya apa nih? Ulangan lagi atau tugas? Ulangan lagi. Ulangan Jarang lagi. dikasih. Ya, kalau ulangan lagi berarti nanti sebelum ulangan diusahakan les dulu ya. Diusahakan ya. Oke.
Nah, nanti kalau ada soal kisi-kisi dari sekolah dalam bentuk Mhm. soal ya, kita bahas soalnya. Iya. Tapi kalau enggak ya berarti soalnya dari kakak ya. Benar nggak? Oke. Tapi ngasih taunya hari apa ulangan laginya jangan ngedadak ya. Kalau kalau bisa secepatnya begitu ada kabar dari guru mau ulangan kasih tahu tanggal berapa ulangannya. Gitu ya. Mhm. Oke. Tapi kira-kira ini kejawab berapa soal kira-kira ulangan kemarin? Ini Kemarin ngejawab soalnya mm, 6 soal sih. 6 soalan ya. Ya berarti 7, 7, 8 nggak kejawab. 6 soal itu yakin kayak begini ngebahasnya atau gimana? Iya, kayak Oh, gini. 6 soal dari 8 soal udah bagus kalau gitu. Tapi kenapa tadi kemarin WA-nya bilangnya nggak ngerti? Nggak ngerti semuanya sebenarnya. Ngerti, cuman Soal gimana nih? Hmm? ngerti, cuman Nah, bisanya gimana? nggak tahu cara jalannya. Oh, Langsung cara jalan. buntu. Tahu rumusnya tahu. Tahu sih, tahu. Jadi begini, kalau fisika itu bukan Ya. rumusnya yang harus didahulukan, tapi cara pengerjaannya dulu. Dari cara Hmm. jadi pengerjaannya udah bisa, baru rumusnya gitu. Ya. Oh. Jadi memang kalau beda ya soal fisika, maksudnya pelajaran fisika kelas 10 dengan SMP beda. Kalau SMP cukup hafal rumusnya, baru bisa nanti ngerjain soalnya. Hafal rumus saja kalau SMP. Pasti bisa ngerjain soalnya. Tapi kalau SMA kelas 10 itu harus dibayangkan dulu cara pengerjaannya gitu. Dengan cara apa? Menggambar. Makanya menggambarnya itu harus benar gitu. Ya. Iya, Kalau di kemarin ulangan cuma ya kan atau gimana? apa itu? Gambarnya udah disediakan sama guru nggak di soalnya gitu? Bisanya Atau kita disediakan, bisanya suruh gambar sendiri. suruh gambar sendiri. Nah itu yang jadi masalah. Ya, kalau gambarnya kalau nggak ngerti apa caranya, pasti gambarnya salah, pasti begitu. Ya, makanya Iya. nih tantangan ya. Kalau fisika tuh pelajaran tantangan. Artinya Hmm. kalau, sudah bisa menguasai fisika udah bagus tuh. Berarti apa namanya nalarnya udah bagus gitu nalarnya. Ya, makanya jarang ada siswa yang senang fisika tuh jarang. Kalau matematika banyak, Kakak, kalau matematika iya. iya, matematika banyak. Tapi kakak kelasku suka fisika semua. Fisika tuh jarang ada yang suka fisika karena memang susah fisika itu. Tapi jangan khawatir, kalau kita terus belajar ya, yang susah bisa jadi gampang lah. Kan kayak begini aja kan kalau udah tahu caranya bisa gampang ya ngerjainnya ya. Oke, sampai sini aja mungkin ya. Eh Oke. ya. Nanti ketemu lagi untuk pelajaran apa? Fisika lagi atau ganti pelajaran? Wait, aku lihat jadwal. Ya nanti aja dikabarin ya. Oke, Oke. ditutup ya. Oke. Kasih, Kak.